Selamat malam, perkenalkan nama saya Gifford Sengke. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia. Di malam hari ini saya akan membahas atau mempresentasikan hukum kepegawaian, dan di sini langsung saya masuk dalam latar belakang masalah atau bab 1 pendahuluan. Di sini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di antaranya mengatur tentang pegawai negeri, badan kepegawaian negara, perjanjian kerja, peradilan tata usaha, dan masih banyak lagi yang sumber-sumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan penuh kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di sini ada asas hukum tentang pegawai negeri sipil, meliputi yang pertama ada asas hukum tata pemerintah, yang kedua ada asas hukum administrasi negara, dan yang ketiga asas hukum tata usaha negara. Rumusan masalah di sini kita bisa bahas sama-sama masalah yang dibahas dalam makalah ini. Kita masuk dalam bab 2. Di sini ada peranan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pegawai negeri. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum dalam pembuatan undang-undang lainnya, termasuk dalam peranannya dalam mengatur pegawai negeri. Segala bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, DPR RI, bahkan keputusan presiden pun tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang. Menurut penulis buku hukum kepegawaian, Bapak Yusuf Asid SHMH, bahwa hukum kepegawaian merupakan peraturan dalam bekerja sesuai adanya berbentuk struktur kerja, planning kerja, dan melindungi hak-hak kepegawaian sebagai pekerja untuk mencapai keseimbangan antara pemerintah, negara, penguasa, dengan pegawai serta masyarakat. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 4 menyatakan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. PNS adalah pegawai negeri. Ya, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya. Di sini ada pokok-pokok kepegawaian, dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil PNS, anggota TNI, anggota kepolisian atau anggota Polri. Pegawai negeri sipil diberlakukan sistem pengangkatan dengan berdasarkan 4 golongan, yaitu golongan yang pertama dengan nama jabatan. Juru golongan ini terbagi lagi menjadi 4. Ada 1A, 1B, 1C, dan 1D. Sedangkan golongan 2 ini dengan nama jabatan pengatur, yaitu juga terbagi 4. 2A, 2B, 2C, 2D. Begitupun 3. Ini golongan 3 dinamakan penata, tapi dia juga ada golongan 1, 2, 3 dan 4D. Golongan 3A, 3B, 3C, dan
3D. Golongan 4 ini dinamakan jabatan pembina. Untuk golongannya masih sama, golongan A sampai tidak. Di sini ini ada ketambahan 1 sampai golongan 4E. Di sini saya menyimpulkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya. Nah, sini saya mendapatkan saran sebagai warga negara Indonesia kita harus mau memahami dan mengamalkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila agar menjadi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya dari makalah hukum kepegawaian. Jika teman-teman ingin bergabung bersama kami, pintu fakultas atau pintu universitas kita masih terbuka lebar untuk kalian. Siapa yang mau menimba ilmu bersama-sama di Universitas Pembangunan Indonesia, dipersilakan. Alamat di bahu. Dan jika ada saudara-saudara dari teman-teman juga yang ingin bergabung bersama kita, dipersilakan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.